Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali perkenalkan nama saya Raffi Maulana Abdillah dengan NPM 2578-2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul 10 tentang basic router configuration. Yaitu adalah mari saja kita langsung ke configuration initial router setting. Ketika sebuah router baru dikeluarkan dari kardusnya, perangkat tersebut belum memiliki konfigurasi apapun. Oleh karena itu, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah mengkonfigurasi pengaturan awal demi keamanan dan kemudahan manajemen. Di bagian ini kita mempelajari perintah Kaiko iOS dasar seperti memberikan nama untuk pada router, yaitu menggunakan perintah sebagai hostname, yaitu setelah itu mengamankan CLI dengan password baik mode untuk privilege S menggunakan enable secret maupun akses jalur konsol VTA atau SSH atau telnet. Mengenkripsi semua password yang tersimpan dikonfigurasi dengan perintah service password encryption, serta memberikan perintah pesan peringatan hukum menggunakan banner MOTD agar orang yang tidak berwenang tahu bahwa mereka tidak boleh mengakses router ini. Selanjutnya adalah 10.2 configure interface, yaitu adalah sebuah router tidak akan bisa meneruskan paket data jika antara muka atau port fisiknya belum dikonfigurasi dan diaktifkan. Cara bawaan default, seluruh port atau interface pada router Cisco berada dalam kondisi mati atau shutdown. Di bagian ini kita dilatih untuk masuk ke menu konfigurasi interface spesifik, misalnya gigabit Ethernet 0/0/0, memberikan alamat IP dan subnet match menggunakan IP address untuk IPv4 serta IPv6 untuk IPv6 address untuk IPv6. Menuliskan deskripsi secara singkat dengan description sebagai catatan port ini terhubung kemana. Dan yang paling penting, memicu agar port tersebut menyala menggunakan perintah shutdown. Port yang aktif akan ditambah dengan lampu indikator yang berubah menjadi warna hijau. Selanjutnya adalah 10.3 konfigurasi configure the default gateway gerbang jalur keluar. Apa itu default gateway? Sederhananya ini adalah pintu keluar bagi perangkat di jaringan lokal untuk bisa berkomunikasi dengan jaringan luar atau internet. Di bagian ini fokus kita tidak hanya mengkonfigurasi router, tetapi juga memahami bagaimana sebuah komputer atau bahkan switch atau perangkat layer 2 membutuhkan konfigurasi default gateway tanpa adanya alamat IP default gateway yang mengarah ke port router. Komputer kita hanya akan bisa berkomunikasi dengan sesama komputer di ruangan yang sama, tidak akan pernah bisa mengirim data keluar jaringan lokal seperti melakukan browsing ke internet. Selanjutnya adalah kesimpulannya. Konfigurasi dasar router adalah fondasi wajib. Langkah-langkah ini memastikan router kita tidak hanya berfungsi sebagai jembatan lalu lintas data, tetapi juga terlindungi dari akses ilegal yang mengancam keamanan seluruh infrastruktur jaringan organisasi kita. Sekian presentasi dari saya mengenai garis besar modul 10 ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.